Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas persilangan monohibrid dan dihibrid. Seperti yang kita ketahui, persilangan monohibrid dan dihibrid ini pertama ditemukan oleh Mendel. Jadi persilangan monohibrid ini biasa dikenal juga dengan hukum Mendel 1, sementara persilangan dihibrid ini dikenal juga dengan hukum Mendel 2. Gitu. Jadi nanti ini yang di sebelah kanan ini gambarnya Mendel ya dengan kacang ercisnya. Jadi nanti kita hari ini akan mengulang kembali pembahasan tentang persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu pasang sifat beda dan persilangan dihibrid yaitu persilangan dengan dua pasang sifat beda. Itu. Nah, sebelum kita lanjut ke persilangan monohibrid dan dihibrid, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang biasa muncul dalam penulisan pewarisan sifat atau persilangan. Kenapa? Karena nanti ketika kita mulai menyelami atau melakukan persilangan seperti yang biasa dilakukan Mendel, kita akan menemukan banyak sekali istilah. Makanya kita akan mulai dengan pengertian istilah-istilah dalam penulisan pewarisan sifat. Yang pertama ada fenotip. Fenotip ini adalah sifat tampak yang ditemukan di setiap organisme. Contoh misalkan kalau Miss ambil contoh Saskia. Saskia itu pipinya cabi. Nah, itu adalah sifat yang bisa kita lihat. Kemudian kita ambil contoh misalkan Simon. Simon itu tinggi, misalkan kayak gitu. Jadi fenotip ini yang sifat ketika kita lihat kita tahu nih, oh dia orangnya begini, si A orangnya ganteng, cantik, putih, hidungnya pesek misalkan seperti itu. Jadi fenotip adalah sifat luar. Kebalikannya, lawan dari fenotip adalah genotip atau sifat yang tidak tampak atau tidak kita ketahui. Jadi contohnya misalkan, oh kalau kita lihat misalkan Simon gennya tinggi, kira-kira susunan gen Simon yang menyebabkan dia tinggi itu seperti apa ya? Nah, kita sulit menentukan sifat genotip sampai kemudian kita melakukan tes DNA pada Simon. Tapi lagi-lagi tes DNA tidak aksesibel atau tidak dapat diakses oleh semua orang. Jadi untuk menentukan sifat genotip ini cenderung lebih susah dibandingkan menentukan sifat fenotip. Yang berikutnya ada istilah parental. Kalau parental gampang ya, ingat aja parent yang berarti induk. Yang berikutnya ada istilah filial. Filial ini adalah istilah untuk keturunan atau yang biasa disebut dengan anakan. Nah, kemudian nanti ada sifat dominan. Sifat dominan adalah sifat yang menutupi sifat resesif. Jadi dia adalah sifat yang kuat. Ditulis dengan huruf kapital. Contoh, misalkan ada orang yang tinggi. Kita akan ambil huruf depannya T. Berarti dia harus dituliskan sifat tinggi ini dengan huruf besar karena dia dominan. Jadi contoh penulisannya adalah T besar. Yang berikutnya, lawan dari sifat dominan adalah sifat resesif. Sifat resesif ini adalah sifat yang akan tertutupi oleh sifat dominan. Dia ditulis dengan huruf biasa. Contohnya misalkan lawan dari pendek adalah, lawan dari tinggi kan pendek ya, makanya sifat pendek ini akan tertutupi oleh sifat tinggi. Biasanya makanya pendek tidak dituliskan dengan huruf P kecil, tapi dengan menggunakan T kecil, karena sifat pendek adalah lawan dari sifat tinggi. Nah, yang berikutnya istilah-istilah dalam pewarisan sifat, slide berikutnya adalah alel. Alel ini pasangan gen, jadi gen di dalam tubuh kita ini berada berpasang-pasangan. Alel, terdapat 3 jenis alel. Yang pertama adalah alel homozigot dominan. Berarti ini adalah alel-alel yang mengandung sifat dominan. Biasa ditulis misalkan AA, A besar, A besar. Kemudian ada alel homozigot resesif. Berarti ini juga adalah alel yang berpasangan sifat resesif. Makanya ditulis dengan A kecil, A kecil. Dan yang berikutnya adalah alel heterozigot. Berarti ini alel campuran, atau kalau saya biasa menyebutnya dengan istilah alel alay. Kenapa? Karena hurufnya besar kecil gitu ya. Ada A besar dan disandingkan dengan A kecil. Jadi campuran sifatnya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang persilangan monohibrid. Kenapa sih namanya persilangan monohibrid? Karena persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu pasang sifat beda. Contohnya kita menyilangkan organisme yang tinggi dengan organisme yang pendek. Nah, sifat tinggi dan pendek ini satu pasang sifat yang berbeda.
Gitu ya, jadi satu pasang berarti ada 2 sifat. Atau contohnya adalah kita menyilangkan organisme dengan bulu kasar, dengan bulu halus. Nah, berarti kasar dan halus ini adalah sepasang sifat beda. Beranjak ke istilah berikutnya yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 pasang sifat beda. Jadi total kita punya 4 sifat yang berbeda. Tinggi disandingkan dengan pendek, kemudian kasar disandingkan dengan halus. Atau untuk contoh berikutnya misalkan kacang hijau dengan kacang yang kuning, atau kacang yang bertekstur dengan kacang yang halus gitu. Jadi total pada persilangan hibrid ada 4 pasang sifat beda. Jadi kalau kita masuk ke jenis persilangan, yang pertama ada persilangan monohibrid. Ya, persilangan monohibrid nanti ada 2 jenis, yaitu persilangan monohibrid normal dan yang satu lagi adalah persilangan monohibrid intermediate. Tapi kita akan bahas yang ada di slide ini terlebih dahulu, yaitu tentang persilangan monohibrid normal. Nah, pada persilangan monohibrid normal, ini adalah persilangan yang melibatkan 2 sifat beda. Jadi ada 2 sifat, ada sepasang sifat, satu pasang 2 sifat ya. Dilihat di sini ada sifat dominannya adalah warna merah, mawar warna merah. Jadi mawar yang punya fenotip merah dan disilangkan dengan sifat mawar yang warnanya putih. Nah, putih ini adalah sifat resesif ya. Jadi kalau yang merah dominan, yang putih resesif pada kasus persilangan ini. Nah, di sini di kotak yang diberi warna merah panjang di sebelah kiri itu ada label-label, ada P1, G1, F1, kemudian P2, G2, F2 ya. Nah, label-label ini menunjukkan apa? Label-label ini menunjukkan keturunan. Jadi kayak P1 berarti itu adalah induk pertama. G1 berarti adalah gamet atau sel kelamin dari induk pertama. Kemudian F1. Nah, F1 ini adalah hasil atau keturunan dari induk pertama. Nah, apabila F1 dikawinkan dengan sesamanya, jadilah F1 ini generasi parental kedua atau induk kedua. Dan tentu saja ketika dia menjadi orang tua, maka akan menghasilkan gamet induk kedua. Hasil dari gamet induk kedua ini disebut dengan istilah F2 atau keturunan kedua, gitu ya. Nah, sekarang kita beranjak ke diagram yang di sebelah kiri. Di sini P1, parental 1, parental generasi 1 adalah mawar merah, M besar, M besar. Nah, warna merah di sini adalah sifat fenotip. Sementara M besar ini adalah simbol dari alel homozigot dominan yang biasa disebut juga dengan genotip. Dan tanda panah yang berlawanan itu adalah persilangan. Adanya perkawinan atau persilangan disilangkan dengan mawar putih, fenotip ya. Putihnya fenotip dengan M kecil. Nah, M kecilnya ini adalah genotip alel homozigot resesif. Nah, kemudian mawar merah ini akan menghasilkan satu jenis gamet ya kan, karena dia cuma satu, M besar aja ya kan. Makanya M besar disilangkan dengan mawar putih hanya punya satu jenis gamet yaitu M kecil. Makanya hasil F1-nya adalah M besar M kecil. Nah, ini M besar M kecil ini adalah alel heterozigot. Alel heterozigot ini adalah alel yang di dalamnya bersanding sifat dominan dengan sifat resesif. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, yang menang atau yang tampak, jadi genotipnya dia campur ya, ada sifat dominannya, ada sifat resesif. Tapi yang tampak di sifat fenotip adalah warna merah. Kenapa? Karena warna merah ini adalah sifat dominan. Makanya ini disebut dengan istilah persilangan monohibrid normal, karena nanti ada pengecualiannya. Tapi sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian apabila dilakukan persilangan antara F1 dengan F1, jadi mawar merah yang alelnya heterozigot disilangkan dengan mawar merah yang alelnya heterozigot juga, P2, menjadi orang tua atau induk generasi kedua. Nah, di sini gamet dari generasi kedua ya bisa dilihat
kan mawar merah itu dia tidak sepenuhnya dominan, ada sifat resesifnya di sana. Makanya mawar merahnya ini ada M besar dan M kecil. Jadi gametnya dari mawar merah yang heterozigot ini ada M besar dan M kecil. Nah, apabila digabungkan, dibuat kotak-kotak persilangan, itu namanya Punnett square atau papan catur. Di F2 akan didapatkan hasil, dilihat di kotak merah sebelah kanan ya, bahwasanya perbandingan genotip kita dapat lihat 4 genotip yang dihasilkan. Yang pertama ada satu jenis M besar berbanding dengan 2 jenis M besar M kecil ya, kita bisa lihat ada M besar M kecilnya 2 jumlahnya di kotak yang warna pink biru itu. Dan ada satu M kecil, itu adalah perbandingan genotip atau gennya. Nah, bagaimana dengan perbandingan kenampakannya? Nah, di sini, satu M besar terhitung berwarna merah. 2 M besar M kecil juga berwarna merah. Makanya, kita akan mendapatkan 3 mawar yang warnanya merah dan 1 mawar yang warnanya putih. Begitu. Nah, ini adalah contoh kasus persilangan monohibrid normal. Nanti kita coba di soal ya. Sekarang kita masuk ke tipe persilangan monohibrid yang kedua. Tipe persilangan monohibrid yang kedua adalah persilangan monohibrid intermediate. Sebelum kita berlanjut kemana-mana, terlebih dahulu saya akan bahas apa sih yang dimaksud dengan intermediate. Nah, intermediate ini adalah timbulnya sifat antara. Jadi kan kalau tadi pada posisi heterozigot itu M besar M kecil akan terbaca atau fenotipnya hanya akan terbaca sebagai warna merah. Nah, tapi kalau ada sifat intermediate atau sifat yang di tengah-tengah ya, kalau misalkan ada alel heterozigot M besar M kecil, warnanya akan berubah. Jadi fenotipnya akan berubah, bukan merah, bukan putih, tapi di antara, makanya namanya intermediate. Di antara merah dan putih, di tengah-tengahnya ada warna merah muda, makanya kenapa namanya persilangan monohibrid intermediate. Label-label lainnya sama ya, yang beda hanya pada M besar M kecil fenotipnya terbaca merah muda. Nah, sekarang kita baca dari awal, P1-nya atau parental pertamanya punya warna merah, M besar disilangkan dengan organisme yang berwarna putih, M kecil. Kemudian tentu saja ada gamet. M besar ini punya satu jenis gamet yaitu M besar dan yang putih juga hanya punya satu gamet yaitu M kecil. Hasilnya adalah M besar M kecil. Warnanya, nah di sini warnanya beda. Kalau tadi M besar M kecil itu warnanya merah, di sini M besar M kecil warnanya merah muda. Makanya merah muda ini disebut dengan istilah sifat intermediate atau adanya di tengah-tengah. Nah, apabila yang berwarna merah muda ini disilangkan dengan organisme dengan warna merah muda lain yang genotipnya M besar M kecil, hasilnya adalah seperti yang dituliskan di Punnett square atau di papan catur ini. Nah, hasilnya di sini untuk perbandingan genotipnya juga masih sama dengan persilangan monohibrid yang normal, yaitu 1 M besar berbanding dengan 2 M besar M kecil berbanding dengan 1 M kecil. Tapi perbandingan fenotipnya ini berubah. Kenapa berubah? Karena kalau tadi 1 M besar tetap merah, tapi di sini 2 M besar M kecil bukan lagi warna merah, tetapi warna merah muda. Sehingga perbandingan fenotip pada persilangan monohibrid intermediate itu adalah 1 merah berbanding 2 merah muda berbanding 1 putih. Gitu. Kita sudah mempelajari persilangan monohibrid yang mana perbandingannya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Hari ini kita masuk ke persilangan dihibrid. Nah, bedanya kalau persilangan monohibrid itu kan satu pasang sifat beda, berarti ada 2 sifat beda. Kalau persilangan dihibrid, dia itu untuk 2 pasang sifat beda. Berarti kalau 2 pasang,
Berarti ada 4 total sifat yang kita mainkan, itu akan ada 4 sifat. Gitu ya. Nah, di sini yang biasa dijadikan contoh adalah percobaan Mendel itu sendiri. Jadi si Mendel ini menyilangkan kacang ercis yang bijinya bulat halus, warnanya kuning. Nah, ini sifat dominannya. Bisa dilihat di P1, kacang ercis berbiji bulat, warnanya kuning. Nah, karena bulat dan kuning ini adalah sifat dominan, maka genotipnya ini adalah B besar, K besar, dan K besar. Nah, lawannya yang punya sifat resesif adalah kacang ercis berbiji keriput. Jadi permukaan bijinya itu keriput dan warnanya hijau. Biasanya memiliki genotip B kecil, K kecil, K kecil. Nah, dari sini kita temukan gametnya. Gametnya pada yang berbiji bulat warna kuning itu hanya satu tipe sebetulnya gametnya, yaitu B besar dan K besar. Sementara kalau yang satu lagi yang resesif itu hanya satu tipenya, yaitu B kecil dan K kecil. Hasilnya ketika disilangkan ini dipadukan antara B besar dengan B kecil, jadi pasangan hurufnya ya, K besar dengan K kecil, sehingga ditemukanlah F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini adalah genotip F1-nya. Yang mana fenotipnya ini punya tipe berbiji bulat warna kuning tapi sifatnya sudah heterozigot gitu. Nah, nanti kemudian kalau F1 ini disilangkan dengan sesamanya, jadi dia disilangkan dengan anakannya yang hasilnya sama ya. Di sini disilangkan dengan sesamanya yang punya genotip sama, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil, menghasilkan, nah hati-hati di sini, menghasilkan 4 jenis gamet. Jadi di sini dipasangkan B besar dengan K besar, kemudian B besar dengan K kecil, kemudian B kecil dengan K besar, dan B kecil dengan K kecil. Akibatnya gametnya dari yang B besar, B kecil, K besar, K kecil, gametnya ini ada 4, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Begitu juga dengan individu yang satunya lagi. Jadi total kita akan menyilangkan 4 dikali 4, berarti ada 16 hasil pada F2. Makanya nanti kemungkinan terjadinya kombinasi pada F2 adalah sebagai berikut. Disilangkan nih yang satu B besar K besar dari induk 1, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil gitu kan. Dan yang berikutnya disilangkan dengan gamet dari induk 2, yaitu sama B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Hasilnya ada berbagai macam genotip seperti pada tabel ini, tabel papan catur ini. Jadi ada B besar, K besar, K besar yang homozigot dominan, sampai ada yang nanti B kecil, K kecil yang semuanya adalah homozigot resesif. Nah, setelah kita kelompokkan, nanti ada individu yang memiliki fenotip dominan bulat kuning. Nah, ini nomornya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 9, 5, 7, 9, 10, dan 13. Atau kalau saya biasa mengatakannya dia silang. Turun ke bawah, diagonal ke atas, kemudian belok kiri. Atau dari 1 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, kemudian menyilang. 13, 10, 7, dan 4. Itu biasanya untuk yang bulat kuning. Jadi yang bulat kuning Jadi yang bulat kuning ini punya 2 sifat dominan. Ada sifat bulat dan sifat kuning sekaligus fenotipnya. Sementara nanti ada juga yang bulat hijau. Jadi dia hanya punya 1 sifat dominan, yaitu bulat saja. Di sini yang bulat hijau ini ada pada nomor 6, kemudian 18, 18 sih 8 ya, dan 14 gitu. Nah, kalau yang keriput kuning ini dia cirinya hanya punya sifat dominan berupa kuning. Jadi K-nya itu pasti besar. Kalau yang K-nya besar ini ada 11, 12, dan 15. Sementara yang semuanya resesif, atau dia nggak punya sifat dominan sama sekali, tapi sifatnya resesif, ini hanya ada 1, yaitu di nomor 16. Gitu. Kita akan lanjut ke slide berikutnya tentang hasil persilangan dihibrid. Nah,
Pada hasil persilangan di hibrid ya, dikenal adanya perbandingan genotip dengan perbandingan fenotip. Sebetulnya sama sih, monohibrid juga ada ya. Kemarin kalau yang monohibrid itu fenotipnya 1:2:1 kalau yang monohibrid ya. Perbandingan fenotipnya 3:1. Atau kalau yang dia monohibrid intermediate, genotip dan fenotipnya sama 1:2:1. Tapi kalau pada persilangan hibrid standar ya, perbandingan genotipnya itu ada 1:2:4:1:2:1. Totalnya ada 16 kemungkinan. Sebaliknya, perbandingan fenotipnya ini seperti yang kita ketahui dari slide sebelumnya, ada yang bulat kuning memiliki 2 sifat dominan, itu totalnya 9. Kemudian ada bulat hijau, hanya memiliki 1 sifat dominan, yaitu sifat bulat, hijaunya resesif, totalnya 3. Yang berikutnya adalah yang keriput kuning, hanya punya 1 sifat dominan, yaitu warna kuning, totalnya 3, serta keriput hijau, totalnya 1. Dia enggak, kalau yang keriput hijau dia tidak punya sifat dominan, hanya sifat resesif saja. Makanya kalau pada persilangan di hibrid, perbandingan fenotip standarnya ini adalah 9:3:3:1, gitu ya.